لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kita akan bahas pasal yang berikutnya dari kitab Darwatul Ihtimam bis-Sunnah An-Nabawiyah. Oleh Syekh Abdul Salam bin Barjis Al-Karim rahimahullah. Yang pernah kita bahas di majelis ini, bahkan kalau tidak salah di masjid ini pula, adalah tentang keutamaan dan pentingnya menerapkan sunnah. Alhamdulillah, dalam pembahasan pertama adalah dalil-dalil yang memerintahkan kita agar menghidupkan sunnah nabawiyah. Tetapi ternyata dilihat dalam kenyataan beberapa kaum muslimin yang semangat untuk menghidupkan sunnah, ternyata mereka banyak yang menerapkan sunnah tidak dengan cara sunnah, sehingga terjadilah berbagai macam fitnah, terjadi segala macam kesalahpahaman. Sehingga Syekh membuat satu pasal khusus dalam kitabnya ini, Qawaid Litta'amul Ma'as Sunnah, kaidah-kaidah dalam bermuamalah dengan sunnah. Ini kaidah-kaidah dalam kita menerapkan sunnah. Kaidah yang pertama adalah ya'mal bis sunnah walau hajarah an-nas. Kaidah pertama, kita terapkan sunnah walaupun ditinggalkan oleh manusia. Diletakkan oleh beliau rahimahullah di kaidah pertama, bahwa sunnah itu diterapkan walaupun manusia sudah rata-rata meninggalkan. Supaya jangan dikesankan kalau pembahasan kaidah penerapan sunnah itu pasti ujung-ujungnya kayak apa yang dikatakan oleh haula hizbiyin. Jangan kerjakan yang ini. Ini masih belum dikenal masyarakat, nanti jadi fitnah. Setiap orang mau menghidupkan sunnah, jangan. Nanti kita terlalu mencolok. Nanti kita menjadi sesuatu yang begini, yang asing dan sebagainya. Seakan-akan kalau kita menerapkan sunnah, kita akan gagal dakwahnya. Seakan-akan begitu. Ini yang tersebar di beberapa tokoh-tokoh para dai dari kalangan hizbiyin. Ketika berbicara kaidah-kaidah penerapan sunnah, biasanya kesimpulannya begitu. Kesimpulannya, jangan terapkan sunnah, nanti jadi fitnah. Tetapi ini justru sebaliknya. Agar kita menerapkan sunnah betul-betul lurus dengan cara yang sunnah. Sehingga menerapkan sunnah secara keseluruhan. Sehingga kaidah yang pertama adalah kita menerapkan sunnah walaupun sudah ditinggalkan oleh manusia. Artinya ini pembahasan tidak sama dengan pembahasan hizbiyin, sururiyin, dan mereka-mereka yang alergi dengan sunnah. Tidak, sangat berbeda. Yang pertama harus kita tanamkan adalah justru menerapkan sunnah dikala manusia mematikan sunnah, justru pahalanya lebih besar. Qala, berkata penulis rahimahullah, katsiran ma yasul 'inda ba'd al-muhibbin lis-sunnah taraddud fi ihya'i sunnah. Kebanyakan dari kita para pencinta sunnah memiliki keraguan untuk menerapkan satu sunnah yang la wujuda laha fi mujtama'ihi. Ada keraguan untuk menerapkan sunnah yang belum ada di masyarakatnya. Yarfa'u la dzalika khajalun aw nahwu dzalik. Biasanya terdorong oleh khajal, rasa malu, enggak enak kayak menerapkan sendirian. Maka dikatakan ala fal ya'lam haula'i anna ihya'a sunnah fi hadhihi al-halah afdal bi adha'afin mudha'afah min al-'amali biha fi mujtama'in mutamassik biha. Kata beliau, hendaklah diketahui oleh seluruh para pencinta sunnah yang ingin menerapkan sunnah, bahwasanya menerapkan sunnah dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan manusia belum kenal dan belum tahu sunnah itu, justru mendapatkan pahala yang adha'af mudha'af, yang berlipat-lipat kali dari pahala orang yang mengerjakan sunnah yang sama di kala masyarakat sudah semuanya mengerjakan. Dikatakan waqad taqaddam, dan sudah lewat hadisnya, sudah pernah kita bahas pada kajian yang lalu,
bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna min waraikum ayyamus sabri, sesungguhnya di belakang kalian nanti akan ada hari-hari sabar. Lil mutamassik fihinna yawma idin bima antum alaihi ajru 50 minkum. Kata Nabi kepada para sahabatnya, di belakang kalian nanti akan ada hari-hari sabar. Yang di hari-hari itu mereka yang berpegang dengan apa yang kalian pegang hari ini, mereka mendapatkan pahala 50 minkum, 50 kali kalian. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, awa minhum, 50 mereka mungkin. Kata Nabi, qala bal minkum, bahkan 50 kali kalian, kata Nabi Rasulullah. Alhamdulillah sudah dibahas hadis ini pada kajian yang lalu. Berarti memang yang namanya menghidupkan sunnah, dikala sunnah itu tidak dikenal, justru kita mendapatkan pahala 50 kali lipat para sahabat. Menerapkan sunnah yang sama. Wa ma'asana ma qala Syekh Sulaiman bin Sahman bi raddihi 'ala man ankara sunnah wa fi shawti bidzikri ba'da salam. Sungguh sangat bagus apa yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman bin Sahman dalam membantah orang yang mengingkari sunnahnya mengeraskan suara zikir setelah sholat. Karena dalam hadis yang sahih kata Ibnu Abbas, aku tahu berakhirnya sholat itu dengan suara takbir mereka. Aku tahu berakhirnya sholat dengan suara zikir mereka. Berarti suara zikirnya, suara takbir yang didengar oleh Ibnu Abbas yang waktu itu masih kecil di belakang sholat. Kata beliau ketika membantah mereka-mereka yang menganggap tidak sunnah, walau kana kullu ma turika min as-sunan al-qawliyah wal fi'liyah mimma kana ala ahdi Rasulillah mimma tafahala an-nas bi tark al-amal fihi min al-umur allati yusab al-insan ala fi'liha wa la yu'aqab ala tarkiha إذا أخبر فيها مخبر أن سنة مجهور أنها سنة مهجورة غير معمول بها أن المخبر بذلك مشوش على الناس إذا عمل به لانسد باب العلم. Kata beliau, kalau setiap apa yang ditinggalkan oleh manusia dari sunnah-sunnah qauliyah ataupun sunnah-sunnah fi'liyah yang di zaman Rasulullah SAW dikerjakan kemudian ditinggalkan oleh manusia dari perkara-perkara yang tidak wajib, yang kalau dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan pun enggak apa-apa. Kalau yang keadaannya seperti ini, kemudian ada yang mengkhabarkan bahwa itu adalah sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan, hendaklah kita menghidupkannya, hendaklah kita mengamalkannya, dikatakan orang yang mukhbir biha musyawwish, dikatakan bahwa orang yang mengkhabarkan seperti itu dikatakan mengacau, musyawwish. Kalau begitu, kata beliau, lan sadda babul ilmi, akan tertutup pintu ilmu. Mudah-mudahan dipahami. Apa yang diucapkan oleh beliau ini ringkasnya adalah, kalau setiap perkara yang sudah ditinggalkan oleh manusia, kemudian kita tidak boleh menghidupkannya dan menyatakan kalau kamu menghidupkannya akan menjadikan orang resah, akan menjadikan tashwish, membuat bingung masyarakat, membuat ragu masyarakat. Kalau begini keadaannya, maka akan tertutup pintu ilmu. Akan tertutup pintu ilmu. Artinya mereka akan terus tidak tahu. Beliau berbicara secara am, ini seluruh perkara-perkara sunnah. Walaupun tidak wajib, walaupun tidak dikerjakan nggak apa-apa, dikerjakan dapat pahala. Kan tidak dikerjakan nggak apa-apa. Sebaiknya jangan dikerjakan. Sebab kalau kita kerjakan nanti geger, ribut. Wah, ini ada apa lagi? Ada sunnah baru lagi. Daripada seperti ini, lebih baik begini. Daripada begitu, lebih baik kita jangan hidupkan. Aman, tentram, semayem. Kata beliau, kata Syekh, kalau begitu prinsipmu, lan sadda babal ilm, akan tertutup pintu ilmu. Orang akan terus nggak ngerti. Tetapi ketika ada mengerjakannya satu, walaupun mereka ramai, ini sunnah apa lagi? Itu permulaan. Itu adalah awal orang mau kenal. Ini apa ini? Baru lagi. Memang pulang-pulang ini selalu membawa yang baru-baru. Kamu dicerca, kamu dimusuhi. Tapi mereka bertanya dalam hati mereka, ini emang ada sunnahnya. Itu adalah permulaan ilmu.